Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kami dari kelompok 7 kelas 12C yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Hairul Imam, Najma Mutmainah, dan Siti Hanifah Firdaus akan mempresentasikan tugas SPI, yaitu Arab Pra-Islam. Peradaban Arab Pra-Islam. Kata Arab yang memiliki arti padang pasir, tanah gundul, dan gersang tanpa air yang tidak bisa ditumbuhi tanaman. Ada juga yang menyebutkan dinamakan Arab karena sebagian tanahnya terdiri dari gurun dan kehidupan bangsanya yang nomaden. Maksud dari nomaden di sini adalah berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Beberapa hal yang menyebabkan manusia hidup dengan berpindah-pindah tempat tinggal adalah karena kondisi musim yang sering berganti, juga untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mencari lahan sumber makanan, beternak, binatang buruan, berladang, dan lain-lain. Tetapi zaman sekarang nomaden yang jarang dilakukan oleh masyarakat karena mungkin sudah zaman modern. Bangsa Arab dikenal dengan negara Islam karena terdapat Ka'bah di sana, tempat umat muslim seluruh dunia berkumpul untuk ibadah haji dan umroh. Lalu bagaimana Arab pra-Islam atau Arab sebelum kedatangan Islam? Pada masa sebelum kedatangan Islam, di Arab dikenal dengan fase di mana kehidupan manusia sangat semrawut, melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa terikat dengan aturan yang pasti. Fase itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Masyarakat jahiliyah ini identik dengan peradaban yang sangat buruk, pelacuran di mana-mana, pertumpahan darah, perbuatan keji yang tak dapat diterima oleh akal sehat. Berikut adalah keadaan kepercayaan, keadaan sosial budaya, dan keadaan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam yang akan dijelaskan oleh Najma Mutmainah. Keadaan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Banyak kepercayaan yang ada di Arab sebelum datangnya Islam. Menyembah berhala atau fetitisme adalah kepercayaan nenek moyang mereka yang paling dominan. Juga termasuk di sekeliling Ka'bah terdapat banyak patung-patung. Itu dikarenakan mereka adalah seorang fetitisme. Kepercayaan yang ada di Arab sebelum datangnya Islam itu banyak. Di antaranya ialah yang pertama, sebagian bangsa Arab meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Tetapi, agama Hanifiyah ini mendapat banyak pengaruh dari bangsa lain dan ikut mempengaruhi kepercayaan mereka. Yang kedua, dinamisme atau kepercayaan terhadap nenek moyang, yaitu mereka melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang mereka di tempat tertentu, dan mereka meminta tolong kepada roh nenek moyang mereka itu untuk urusan mereka. Yang ketiga, animisme atau kepercayaan terhadap roh. Mereka percaya bahwa roh-roh itu harus dihormati, supaya tidak mengganggu mereka dan akan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, astral triadisme, kepercayaan terhadap benda langit. Kepercayaan terhadap benda langit ini ada pada 3 serangkaian benda langit, yaitu matahari, bulan, dan Venus. Namun ada juga yang menyatakan bahwasanya bangsa Arab pada zaman sebelum Islam belum banyak mengenal kehidupan beragama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Hanifah Firdaus. Keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Dikarenakan dalam waktu yang lama, masyarakat Arab tidak memiliki kitab suci, ideologi agama, dan tokoh Islam yang membimbing mereka.
Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral sehingga masyarakat memiliki akhlak yang sangat rendah. Di antaranya ialah pertama, orang Arab adalah orang musyrikin, yaitu menyembah patung karena dianggap suci. Pada slide sebelumnya telah dikatakan bahwa kaum musyrikin percaya dengan agama nenek moyang mereka, di mana itu adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang, dan mereka meyakini jika nenek moyang mereka berada di tempat-tempat tertentu seperti pohon atau patung sehingga dianggaplah suci. Kedua, mereka menganggap perempuan membawa kemiskinan dan kesengsaraan sampai mereka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Di zaman Arab pra-Islam, perempuan dianggap sebagai aib, direbut haknya, direndahkan, bahkan seorang istri dapat dihadiahkan kepada orang lain. Dan akan sangat menjadi aib bila sebuah keluarga melahirkan anak perempuan. Karena tidak ingin diketahui orang lain, maka mereka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Ketiga, budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi. Contohnya, diperlakukan seperti binatang dan barang, dijual atau dibunuh. Pada zaman Arab pra-Islam, budak adalah hal yang sangat umum untuk ditemui di kalangan masyarakat musyrikin. Mereka tidak mempunyai hak apapun kecuali untuk menuruti semua perintah dari majikannya. Yang keempat, mereka orang-orang yang suka bertengkar lantaran sebab-sebab kecil, misalnya meminum khamar, mengejek, mencaci, dan sebagainya. Karena bangsa Arab memiliki watak yang gemar berperang, kejam, membalas dendam, angkuh dan sombong, pemabuk, dan penjudi. Keadaan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab terbagi menjadi dua wilayah. Yang ke satu, Arab Baduy atau perkampungan, dan yang kedua, Arab Hadari atau perkotaan. Arab Baduy atau perkampungan. Arab Baduy hidup secara nomaden atau mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan tempat-tempat yang mereka datangi biasanya memiliki curah hujan yang tinggi serta berpadang rumput. Mereka bermata pencaharian sebagai peternak dan mereka membuat sandang dan pangan dari ternak mereka itu. Untuk mengukur taraf kekayaan seorang Arab Baduy bisa dihitung dari banyak hewan ternak mereka. Semakin banyak hewan yang mereka ternak, maka semakin tinggi derajat sosial mereka. Arab Hadari atau perkotaan. Penduduk wilayah subur yaitu wilayah Taif, Yaman, Madinah, Najd, Makkah, dan Khaybar. Mereka mencukupi kehidupannya dengan pertanian. Ada pula yang bekerja di bidang perniagaan, terutama yang tinggal di Makkah dan Yaman yang merupakan pusat perdagangan. Para bangsa Quraisy dalam perdagangan, mereka melakukan 2 kali perjalanan dalam setahun, yaitu perjalanan musim dingin ke Yaman dan perjalanan musim panas ke Syam. Selain pertanian, ternak, dan perniagaan, ada juga kegiatan industri, namun kegiatan industri merupakan ekonomi paling lemah di negeri Arab dan paling sedikit peranannya. Di antara profesi ini yang sangat menonjol adalah tukang besi, tukang kayu, penenunan, pembuatan senjata, dan lain-lain. Tak hanya sebagai pusat perniagaan, Mekah dan sekitarnya menjadi pusat pertemuan para pakar sastra, penyair, dan orator. Pusat pembelanjaan pun berubah menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi global. Pemahaman konteks masyarakat Arab pra-Islam memiliki peran penting bagi kita untuk dapat memahami bahwa hadirnya Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan. Islam muncul tidak lain merupakan sebuah upaya untuk memberikan jawaban terhadap problem kemanusiaan baik yang menyangkut keyakinan, sosial, politik, ekonomi yang sedang melingkupi masyarakat Arab saat itu.
Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.